Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah memperpanjang masa pengumpulan syarat administrasi bagi pengusaha yang mengikuti tax amnesty hingga Desember 2016. Perpanjangan waktu itu diberikan sebagai upaya untuk menjaring dana lebih banyak dari program tax amnesty. Puluhan pengusaha besar Indonesia datang ke Istana Kepresidenan Kamis malam. Kehadiran para pengusaha ini memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk membahas program tax amnesty. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dari hasil pertemuan itu, pemerintah bersetuju memperpanjang masa pengumpulan syarat administrasi bagi para pengusaha yang mengikuti tax amnesty hingga Desember 2016. Namun yang terpenting menurut Sri Mulyani, pengusaha tetap melakukan deklarasi dan membayar uang tebusan sampai 30 September. Para pengusaha mengatakan hal-hal yang apabila persyaratan, karena mereka mengatakan masih ada yang membutuhkan untuk persyaratan dokumen. Jadi kami memberikan penekanan bahwa secara undang-undang, maka yang penting adalah melakukan deklarasi dan membayar berdasarkan jumlah deklarasi yang dia sampaikan dengan rate yang ada. Kalau pada minggu ini berarti masih 2%. Dan membayar tebusan, sementara persyaratan administrasi dan dokumen pendukungnya masih bisa kita atur untuk bisa disertakan atau diserahkan sampai dengan akhir tahun ini. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Rosan Roslani menyambut positif keputusan pemerintah. Dengan adanya keputusan tersebut, para pengusaha dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen tax amnesty. Memang nih untuk administrasi ini nggak gampang ya, saya sampaikan dalam beberapa hal, terutama konsolidasi perusahaan. Karena di kita nih pengusaha ini kan perusahaannya ini bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ada yang 1000 lebih juga, saya sudah pernah sampaikan ya. Sehingga konsolidasi itu membutuhkan waktu untuk bisa konsolidasi. Nah, yang kedua juga masalah banyak yang mudah masuk ke pasar modal, ke perusahaannya sendiri. Tapi kan untuk proses pasar modal, pemanggilan RUPS-nya itu aja kan udah 1 kali 14 hari, udah 28 hari gitu ya. Kemudian juga kan PMK-nya terutama seperti SPV juga baru kelar belum lama. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat masalah administrasi ini jadi mundur gitu. Tapi alhamdulillah lah, paling tidak dari administrasi sudah disetujuin. Rosan juga menyatakan bahwa Kadin berencana akan bersama-sama mendaftar dalam program tax amnesty pada 27 September 2016 mendatang. Nurulita, Rianto Triutomo, Berita 1, Jakarta. Lalu seberapa besar dampak dari relaksasi aturan itu terhadap pencapaian target tax amnesty? Dan sebenarnya apa saja hambatan pengusaha untuk mengkonsolidasikan hartanya? Kita akan membahasnya bersama Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama. Pak Yoga, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Terima kasih Pak sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama. Ini terkait informasi yang tadi disampaikan bahwa Menteri Keuangan akhirnya melonggarkan syarat administrasi. Daftar bulan ini dokumen bisa menyusul hingga Desember ya Pak ya, Desember 2016. Nah, ini jalan tengah atas tuntutan yang masuk dari kalangan pengusaha atau memang ada alasan lain? Ya, nah tentunya kita sadari, pemerintah, Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sadari bahwa tax amnesty ini berlangsung begitu cepatnya. Start awalnya 1 Juli itu pun baru di launching, undang-undangnya berlaku, kemudian pertengahan Juli baru kita operasional, kemudian baru sosialisasi. Nah, kita sadari bahwa tentunya ada kesulitan-kesulitan dari pengusaha, wajib pajak, terutama yang besar-besar. Nah, ketika mereka memberikan masukan seperti itu, berbagai kesulitan yang mereka alami, ya tentunya pemerintah merespon. Masih dalam koridor undang-undang, kita berikan kelonggaran seperti itu. Ini hasil pertemuan dengan pengusaha, lalu Presiden dan juga dari Ditjen Pajak ya? Betul, jadi memang jadi melalui media atau secara langsung mereka menyampaikan kepada kami, dan semalam juga mereka menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Ibu Menteri. Nah, tentunya hal tersebut direspon dengan baik, nah supaya memang mereka memiliki kesempatan yang baik untuk memanfaatkan tarif terendah 2% sampai dengan akhir September ini. Di periode pertama? Iya, betul. Oke. Ada masukan-masukan lain Pak dari pengusaha untuk pelaksanaan program tax amnesty? Iya, pertama sebenarnya masukannya kan keinginan wajib pajak itu diperpanjang ya tarif 2% itu, tetapi memang undang-undangnya tidak
memungkinkan. Nah, oleh karena itu kita tidak memperpanjang periode 2%-nya lewat dari September. Kita tetap stay pada konsisten pada undang-undang itu. Tetapi ternyata bisa kita lakukan melalui pelonggaran administratif saja. Ini permasalahannya ada di proses administrasi. Sebetulnya seberapa rumit sih Pak administrasi untuk ikut program tax amnesty sehingga ada relaksasi seperti ini? Nah, tentunya tergantung dari kondisi dari wajib pajak sendiri. Semakin besar dia, asetnya semakin besar, semakin banyak, bervariasi. Jadi asetnya bisa di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana, di negara lain. Di negara lain pun bukan hanya di satu negara, itu dari asalnya, tempatnya, tapi juga kemudian jenis-jenis asetnya, segala macam. Nah, itu semakin banyak dan semakin bervariatif aset-aset tersebut. Nah, itu yang membutuhkan waktu bagi si wajib pajak itu untuk mengumpulkan bukti dokumen-dokumen, walaupun nggak harus dilampirkan ya, tetapi mereka mendata segala macam, merinci, kemudian memasukkan dalam surat pernyataan formulirnya itu. Kemudian dokumen-dokumen hutang segala macam, pernyataan nomini segala macam. Nah, itu kan memang kita sadari berdasarkan masukan-masukan para pengusaha wajib pajak itu, kita paham bahwa itu akhirnya bahwa memang itu menyulitkan. Oleh karena itu kita berikan kelonggaran yang sifatnya administratif saja. Oke, berarti ini lebih kepada memang wajib pajak yang kelas kakap itu ya Pak ya? Iya, tentunya sepertinya seperti itu. Kalau seperti saya ikut amnesti, asetnya nggak banyak ya, bisa aja segera gitu. Apalagi saya Pak, paling perbaikan SPT aja kalau gitu. Pak, bagaimana jika ada kesalahan penghitungan, seperti misalnya dana sudah dibayarkan, tapi ada perbedaan dengan administrasi yang sebetulnya sudah masuk ke periode kedua, jadi ikutnya yang mana? Jadi begini, nanti kan di dalam kemudahan ini pun SPH itu tetap harus disampaikan September ini. Hanya ngisinya nggak harus terinci. SPH ini surat Pernyataan harta. Pernyataan harta. Formulirnya itulah. Formulirnya untuk tax amnesty itu SPH. Sampai September harus masuk. September harus masuk, uang tebusan juga harus masuk di September ini. 2%. Nah, atau 4% yang deklarasi luar negeri. Nah, SPH itu yang harus dimasukkan ke kita itu juga sudah harus terinci asetnya beserta nilainya. Tetapi yang diberikan kemudahan adalah tidak harus serinci yang ada di dalam formulir yang seharusnya diisi. Seperti nomor sertifikat, nomor BPKB mobil atau apapun segala macam bukti kepemilikan itu tidak harus diisikan sekarang. Tapi kan jenis asetnya nomor 1 apa, nomor 2 apa segala macam itu sudah harus diisi, nilainya juga mereka sudah harus isi sehingga ketahuan berapa nilai wajar yang menjadi dasar untuk penghitungan uang tebusan. Jadi menurut kami sih peluang terjadinya itu salah, ngitungnya terlalu besar, terlalu kecil, harusnya tidak menjadi resiko yang cukup material gitu. Tapi apakah dibuka juga kemungkinan itu nantinya di petunjuk atau peraturan teknisnya? Iya, tetap kita sampaikan di dalam aturan teknisnya seperti itu. Jadi nilai dari aset itu tetap harus dimasukkan sehingga bisa menghitung uang tebusan September ini harus membayarnya berapa, kemudian juga harus menyampaikan SPH. Bukan berarti hanya bayar uang tebusan saja, SPH-nya nanti Desember, enggak. Cuma SPH itu ngisinya nanti kemudahannya itu menjadi tidak perlu rinci, tidak perlu detail benar, seperti yang seharusnya. Nanti dilengkapi aja detailnya. Peraturan teknisnya ini targetnya kapan keluarnya Pak? Mudah-mudahan hari Senin bisa kami selesaikan. Kami sedang bekerja untuk itu. Mudah-mudahan Senin pun sudah bisa dioperasionalkan. Oke, baik. Pak Yoga, saya harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.